Penemuan negeri Sabah di Indonesia bermula dari tulisan Kiai Haji Fahmi Basya. Lahir di Padang 13 Februari 1952, Fahmi Basya adalah seorang penulis, peneliti, dosen, penceramah, bahkan seniman. Ketertarikannya pada matematika dan Al-Quran melahirkan buku Matematika Islam 1 yang pernah dinobatkan Dignas sebagai buku terbaik dan dibagikan ke 6.000 sekolah di Indonesia. Tahun 1984, berbekal mesin ketik dan rugos, terbitlah buku pertamanya berjudul 1 Million Phenomena, 1.000.000 fenomena Al-Quran. Hingga kini, buku itu terus disempurnakan dan telah mencapai cetakan ketiga. Kiai Haji Fahmi Basya melakukan penelitian matematika di Al-Quran sejak tahun 79. Data matematika di Al-Quran dan Sunnah Nabi dibuat model matematikanya. Fahmi Basya menemukan model piramida 286 dari Al-Quran. Dari atas mirip Alupadatul Borobudur, yaitu bagian atas Borobudur. Dari kesamaan ini, penelitian terhadap Borobudur mulai dikembangkan. Borobudur adalah ars yang dipindah pada kisah Sabah di Al-Quran. Secara dahsyat sekali dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Ya. Sepertinya akal kita tidak bisa menampung ini. Tetapi sebelumnya ada peristiwa yang maha dahsyat, yaitu sebelum itu pada kisah Nabi Sulaiman, di zaman Nabi Sulaiman, yaitu perpindahan ars Ratu Sabah. Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri ada juga ini sumbernya di dalam Al-Quran dikatakan Allah yang menciptakan 7 langit dan sebagian dari bumi seperti mereka. Wa minal ardi mithlahunna, dan sebagian dari bumi seperti mereka. Jadi hanya sebagian dari bumi saja yang seperti mereka. Sebagian dari bumi seperti mereka itu adalah negeri Sabah. Karena negeri Sabah satu-satunya negeri di bumi yang dikatakan baldatun thayyibatun. Dan itu adalah Indonesia. Indonesia, negeri Sabah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri baik dan Rabb pengampun. Airnya berlimpahan, persediaan oksigennya tidak terbatas. Alamnya senantiasa diremajakan kembali oleh proses-proses organis. Dan negeri yang baik keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin pemeliharanya. Dan yang tidak baik tidak keluar melainkan dengan susah. Jadi di negeri yang tidak baik itu tumbuh-tumbuhannya tidak baik. Tumbuh-tumbuhan yang tidak baik itu adalah tumbuh-tumbuhan yang sedikit antioksidannya. Dan di negeri yang baik itu tumbuh-tumbuhannya banyak antioksidan karena dia terkena sinar matahari sepanjang tahun. Dan itu adalah ciri dari negeri yang berada di daerah tropik. Indonesia adalah negeri yang berada di daerah tropik. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna.
Allah yang menciptakan 7 langit dan sebagian dari bumi seperti mereka. Sudah lama kita mengetahui bahwa langit itu 7. Langit itu 7 sudah disebut sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Nuh dalam Al-Quran, Nabi Nuh mengatakan, "Apa tidak engkau lihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat?" Di dalam surat Mulku ayat 3 dikatakan, Dia yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Sebenarnya langit 7 itu adalah sebuah pelajaran matematika yang mengatakan kepada kita ada lingkaran yang jari-jarinya 7. Lingkaran yang jari-jarinya 7 ini kelilingnya adalah 44. Kalau lingkaran yang kelilingnya 44 ini kita bikin bentuk petanya, maka dia menjadi bujur sangkar yang sisinya 11. Jadi itulah fenomena langit 7 dalam bentuk petak dalam 2 dimensi. 3 dimensinya adalah balok 11 kali 11 kali 11 yang jumlah baloknya adalah 1331. Fenomena dari 11 ke 7 itu akan membuka rahasia fenomena arsnya atas air, seperti disebut pada surat ke-11 ayat 7. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsnya atas air. Dan keliling 44 ini adalah kode dari surat Asab atau surat Kabut, surat Ad-Dukhan itu surat ke-44. Di dalam Al-Quran surat ke-21 ayat 30 dikatakan, apa tidak orang kafir melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya satu kesatuan yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kalau satu kesatuan yang padu yang terdiri dari 1331 balok itu kita pisahkan, maka ia akan terpisah menjadi 2 bagian. 285 dan 1046. 1046 ini diidentifikasi sebagai kode dari Alif Lam Mim dalam daftar 6 surat yang dibuka dengan Alif Lam Mim. Jadi 1046 ini adalah himpunan Alif Lam Mim. Jika satu balok padanya diletakkan di atas piramida 286 ini, pastilah yang satu itu adalah Alif Lam Mim. Sisanya di atas adalah 1045, 1045. Dan ini adalah kode dari sudut air 104,5 derajat. Itu sebab lanjutan dari ayat itu mengatakan, dan dari air kami jadikan tiap sesuatu yang hidup. Dan bentuk payung ini disebut pada ayat selanjutnya. Dan kami telah menjadikan langit payung yang terpelihara, dan mereka dari ayat-ayatnya berpaling. Itulah balok alam semesta yang merupakan model dari satu kesatuan yang padu. Di tengah-tengah balok alam semesta itu ada satu balok
yang disebut Suduril Alamin. Di dalam Al-Quran surah 29 ayat 10 dikatakan, bukankah Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ada dalam Suduril Alamin? Di dalamnya ada piramida 286. Dengan balok paling atas adalah Suduril Alamin. Piramida 286 ini dibangun oleh balok-balok yang jumlahnya 286. Piramida 286 itu adalah duplikat bentuk balok dari surat Al-Baqarah yang ayatnya 286 dan ayat satunya adalah Alif Lam Mim. Kalau sebuah balok mewakili Alif Lam Mim, maka diagonal ruangnya adalah Lam Mim. Ini adalah kemajuan setapak dalam memahami Alif Lam Mim. Alif Lam Mim diwakilkan kepada sebuah balok. Kita sebut balok Alif Lam Mim. Jika satu balok dari balok alam semesta itu diletakkan di bumi, kita jadi mengerti sekarang mengapa Ka'bah dikatakan diletakkan. Dengan istilah wudi'a. Kata letakkan itu dikamuskan pada surat keempat ayat 102 yang mengatur tata cara menjaga pos keamanan. Jika balok 11 kali 11 kali 11 kurang 1 itu terbuat dari batu dan kita memahatnya untuk menjadi piramida 286, kita dapat melakukannya. Tetapi apakah Anda mengerti bahwa balok bongkaran, yaitu sisa daripada pemahapatan tadi, kalau kita susun, dia akan merupakan alas dari piramida 286. Sehingga sekarang kita memerlukan orang untuk memindahkan piramida 286 kepada alasnya. Dan itu adalah terjadi dalam kisah Nabi Sulaiman memindahkan Ars Saba. Maka terjadilah piramida 19 yang alasnya terdiri dari 19 kali 19 balok. Ayat Al-Quran ini mengatakan, siapakah pemelihara langit yang 7 dan pemelihara Ars yang azim? Jika piramida 19 itu ditambah 2 lantai lagi, kita bertanya, mengapa Kamadhatu itu 2 lantai? Kamadhatu itu adalah 2 lantai, lantai paling bawah dari Borobudur. Maka terjadilah piramida 23, karena alasnya terdiri dari 23 kali 23 balok. 23 kali 23 kali 12 ini adalah balok Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu ayatnya 6348 adalah 23 kali 23 kali 12. Ini yang kita sebut balok Al-Quran. Dan semuanya bilangannya adalah 230 bersama 112 ini. Dan itu bilangan yang habis dibagi 7.
tambah 112 ini juga habis dibagi 7. Di sini terlihat 2 lantai inilah yang menyebabkan dia menjadi balok Al-Quran. Sehingga sekarang kita bisa menjawab, mengapa kamar itu 2 lantai? Karena dia adalah sebuah piramida yang berada di dalam balok Al-Quran.